Mengikuti perjalanan polemik nasab Ba'alawi itu makin menarik ya, dan makin lucu saja. Karena sebagaimana kita ketahui dahulu, Dzurriyyah Wali Songo itu tidak diakui dan dinafikan oleh Ba'alawi karena tidak tercatat di Robito Alawiyah katanya. Namun sekarang itu kok penggiringan opini bahwa para Wali Songo itu diklaim sebagai kelompok atau bagian dari mereka Ba'alawi. Dan itu juga masif terjadi di negara ini tentang pengklaiman atau pencangkokan nasab Ba'alawi yang disambungkan kepada para Wali Songo yang ada di negeri ini. Dan belum lama ini kan terjadi di Sunan Gunung Jati, di mana ketika itu Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani dan beberapa tokoh masyarakat serta para keturunan Sunan Gunung Jati sudah menyatakan bahwa nasab Sunan Gunung Jati itu tidak tersambung kepada Ba'alawi atau Azmat Khan. Namun hal itu dibantah oleh pihak Ba'alawi dan diklaim sebagai Azmat Khan. Padahal itu adalah fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena yang benar itu Wali Songo itu jalur sendiri, sementara Ba'alawi itu juga jalur sendiri. Dan ini ada juga kejadian tentang Sunan Derajat. Kita simak videonya bersama. Jadi kemudian silsilah itu dari beberapa manuskrip yang ada begini ini banyak sekali buku-buku daripada keluarga Sunan Derajat yang menyatakan bahwa beliau adalah bukan dari Yaman. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, Sunan Derajat pun tidak berasal dari Yaman. Artinya tidak tersambung dengan mereka para Ba'alawi tersebut. Jadi kemudian silsilah itu dari beberapa manuskrip yang ada begini ini banyak sekali buku-buku daripada keluarga Sunan Derajat yang menyatakan bahwa beliau adalah bukan dari Yaman. Tetapi mulai tahun 80-an ini kemudian dicantol-cantolkan kemana, dicangkok-cangkokkan ke Azmat Khan. Dan ternyata mulai adanya pencangkokan atau pengklaiman itu sekitar tahun 80-an. Ini adalah penjelasan dari beliau, salah seorang dzurriyyah atau keturunan Sunan Derajat. Jadi sampai di sini paham ya, kemana sih sebenarnya arah para Ba'alawi di negeri ini? Kenapa mereka selalu melakukan hal-hal yang selama ini bertentangan dengan apa yang ada sebenarnya? Sebagaimana kita ketahui ya, para Wali Songo itu kan para dai, para penyebar Islam yang dulu datang ke Nusantara itu tujuannya murni karena untuk menyebarkan Islam, karena cinta kasih. Sementara para Ba'alawi dari Yaman itu kan sebagaimana kita lihat dalam sejarah itu kan datangnya belakangan, jaraknya dengan para Wali Songo itu sekitar 500 tahunan. Dan para Ba'alawi dari Yaman itu datang ke Nusantara itu juga karena didatangkan oleh Belanda. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, mereka itu didatangkan oleh Belanda sebagai pekerja dan juga sebagai tenaga bantuan, karena ketika itu Belanda itu tengah kewalahan menghadapi perlawanan orang-orang pribumi Nusantara. Dan kita juga tahu bahwa perjuangan perlawanan orang-orang pribumi Nusantara dalam rangka mengusir penjajahan Belanda itu adalah dipelopori atau dipimpin oleh mereka para dzurriyyah Wali Songo. Sehingga di sini bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata para habaib dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda ke Nusantara, selain difungsikan sebagai pekerja, itu adalah untuk melawan orang-orang pribumi Nusantara dalam rangka melawan penjajahan Belanda kala itu. Jadi di sini sudah kelihatan di mana posisi para habaib dari Yaman, di mana posisi para dzurriyyah Wali Songo ketika melakukan perjuangan melawan Belanda kala itu. Makanya sekarang kalau sudah terkuak fakta bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, artinya diragukan keotentikannya bahwa mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, lah itu harus kita garis bawahi. Sebab sebagaimana kajian ilmiah Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani itu menyatakan bahwa nasab Ba'alawi dari Yaman itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kajian ilmiah kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7 maupun 8, juga berdasar tes DNA. Karena hingga saat ini pihak Ba'alawi pun juga tidak mau melakukan tes DNA, dan jika misal melakukan tes DNA pun juga tidak mau mengumumkan hasilnya seperti apa. Tapi dengar-dengar, sebagaimana kita lihat dalam channelnya Kyai Nur Ihya Salafi Surabaya, beberapa oknum Ba'alawi itu sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya nyambungnya bukan ke Kanjeng Nabi, tapi justru ke ras Yahudi Askenazia.
Yahudi Askenazia itu siapa? Yahudi Askenazia itu kalau dalam sejarah itu adalah Yahudi ke-13. Padahal dalam sejarah juga bahwa keturunan Nabi Yakub itu hanya 12 suku. Lah ini mengaku yang ke-13. Lah yang ke-13 ini dari mana? Kita juga tidak tahu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa selama ini orang-orang masih sibuk membahas nasab Ba'alawi, ya karena kita memang butuh kejelasan, butuh jawaban. Dan hingga saat ini para Ba'alawi kan juga tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun misalkan para Ba'alawi itu sudah mau mengaku saja, misalkan karena ada beberapa oknum yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya itu nyambungnya ke Yahudi, kemudian mereka itu mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah bukan dzurriyyah Nabi, nah itu mungkin selesai. Kita juga tidak akan meributkan lagi tentang nasab mereka, dan kita juga akan tetap menghormati, menghargai mereka yang selama ini hormat kepada kita orang pribumi Nusantara. Namun jika ada oknum dari mereka yang selama ini mencaci maki, sering menghina orang pribumi, sering berbicara kasar, dan lain sebagainya, yaitu mungkin ada hal lain yang diperlakukan oleh orang pribumi kepada mereka. Misalnya di Purbolinggo, di situ ada sebuah komplek makam, dan di situ beberapa makam itu tertuliskan nama Habib. Namun ternyata setelah di cross check, di dalam tanah tersebut itu tidak ada jasadnya, yang akhirnya makam itu dibongkar oleh warga sekitar karena itu adalah pembohongan sejarah, menipu rakyat, menipu masyarakat. Wong di situ tidak ada jasadnya siapa-siapa kok dianggap sebagai jasad seorang Habib. Dan yang terbaru yang heboh itu juga tentang makam seorang keturunan Raja Mataram yang diklaim sebagai Habib di daerah Semarang. Namun dengan adanya kejadian seperti ini kita jadi paham sebenarnya siapa sih para habaib ini, apa sih tujuan mereka datang ke Nusantara ini. Karena sebagaimana kita ketahui selama ini ya, beberapa oknum dari mereka itu kan sering mengaku bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi, tapi ternyata tidak bisa membuktikan semua itu. Ini kan sebuah kebohongan, sebuah penipuan. Dan harus kita garis bawahi, yang terbukti secara valid baik berdasar data maupun tes DNA sebagai dzurriyyah Nabi yang sebenarnya di negeri ini, di Indonesia ini, itu adalah mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sementara Wali Songo dengan klan Ba'alawi itu berbeda jalur, sehingga misalkan sekarang mau diklaim oleh Ba'alawi bahwa para Wali Songo itu adalah bagian dari mereka, hal itu harus kita bantah. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para keturunan Sunan Derajat, di mana pada sekitar tahun 1980-an nasab Sunan Derajat itu mau diklaim dan dimasukkan ke Ba'alawi. Namun untung saja hal itu segera diluruskan karena sekarang memang lagi ramai tentang pembahasan nasab Ba'alawi. Dan harusnya Wali Songo yang lain, misalkan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya, misalkan ada penggiringan opini yang ingin mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari Ba'alawi, harusnya hal itu dibantah secara tegas. Ditegaskan sekali lagi bahwa nasab Wali Songo itu tidak sama dengan nasab Ba'alawi. Nasab Wali Songo itu terpisah dengan nasab Ba'alawi.